Monica Indah. Apakah sudah siap? Sudah siap. Sudah siap, ya. Baiklah, kalau begitu untuk waktunya akan diberikan dan juga akan dipimpin oleh Ibu Uun Sunarsi. Silakan Ibu. Oke, silakan kepada peserta yang nomor 5, lanjut aja langsung. Saya share screen ya. Tapi di sini nggak bisa screen. Bisa? Mas Felix, bisa dibantu? Kenapa? Tidak bisa di sini. Oh, multiple can share. Oke, sebentar ya. Iya. Ini nomornya 32. Salah. 32. Oke, mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu. 42. Iya, Pak. Mungkin boleh boleh dikirimkan ke email saya. Mungkin ke ini. Saya coba. Sudah bisa ya? Sebentar, bisa ya? Ya, sudah kelihatan, Ibu. Sebentar, saya full screen dulu. Oke. Ya, mana tadi? Sebentar. Oke, sudah nampak ya? Ya, sudah nampak. Saya. Oke, baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan panitia Q8 serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Monica Indasari selaku penulis pertama dan Bu Asri Nurrahmi selaku penulis kedua. Pada hari ini kita akan mempresentasikan paper kita yaitu yang berjudul Analisis bermasalah proporsi pembiayaan murabah, musyarakah, dan kepemilikan bank terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Judul ini menarik untuk saya karena yang saya ketahui mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Namun bila dilihat pada laporan keuangan bank syariah, masih minim sekali masyarakat Muslim yang menyimpan dan menyalurkan dananya pada bank umum syariah, khususnya pada sektor pembiayaan. Selanjutnya, bisa di next, Bu Asri. Ya, sudah nampak? Sudah, Bu. Bisa di next. Oke. Sudah masuk ke rumusan. Di sini belum jalan, Bu. Masih di judulnya. Oh, saya udah ganti padahal ya. Coba saya stop share lagi. Saya ini lagi ya. Kayaknya ada kendala sinyal juga nih. Bentar. Boleh Bu di stop share lagi, ntar di share screen lagi. Ya, saya coba ini ya. Sebentar. Oke. Sudah nampak? Sudah nampak belum ya? Sudah, Bu. Langsung ke pendahuluan aja, Bu. Ya, oke, baik. Silakan. Bisa dilanjutkan ya. Oke. Ini sudah ke pendahuluan? Apakah sudah berganti ke pendahuluan? Belum juga? Belum. Mungkin tidak perlu di slideshow, Bu. Mungkin boleh tidak perlu di slideshow, Bu. Jadi yang kayak coba ya. Ini nampak ya? Iya. Ya, baik. Oke. Silakan Monik bisa dilanjutkan kembali. Sudah nampak untuk yang pendahuluan ya? Di sini belum nampak, Ibu. Oh. Iya, mungkin jadi nggak perlu di slideshow, Bu. Jadi mungkin dihilangin dulu slideshow-nya. Oh, udah saya hilangkan. Udah. Sudah saya hilangkan, tapi di situ belum. Kayaknya berarti ini kendala sinyal nih. Atau ada settingan ya? Ya enggak, ini saya udah hilangkan. Oke, saya coba stop dan share lagi nih.
Oke, gimana sekarang sudah terlihat nampak pendahuluan? Bisa Oh, ada kendala sinyal, Mas Felix. Mungkin bisa tolong ditampilkan saja. Oke, boleh Ternyata mungkin. ada kendala sinyal. Barusan saya sempat live juga. Ini sinyalnya ini Oke. hilang sebentar. Oke. Mohon maaf ya. Oke, maaf, nggak apa Ibu. Oke, boleh mungkin dikirimkan ke email saya, felix03@gmail.com. Oh, oke. Iya, nanti saya akan bantu share screen. Ya. Saya Bisa coba. ini Monik atau saya? Iya, Silakan. saya kirim. Ya. Boleh nggak, Pak? Silakan. Ya. Tunggu dulu ya, kok. Apa sudah terkirim, Pak Felix? Sebentar ya, saya masih email saya lemot bukanya nih. Iya, jaringan. Bentar ya, Bu ya. Saya lagi baru Atau masuk saya coba karena off cam, saya share screen. Coba berubah nggak ya ininya? Oke, ini saya off cam. Nah, ini Apakah berubah, Bu. Oke, kayaknya karena sinyal ya. Ini berarti saya harus off cam dulu sementara untuk share screen ya. Kalau saya slideshow, apakah nampak? Ya, Nampak, Bu. nampak. Saya pindahkan, bisa ya, kelihatan ya? Iya, bisa. Oke, baik. Berarti sinyalnya memang. Oke, saya izin off cam ya. Oke, silakan. Yuk kita langsung Oke, tidak apa-apa, mulai Bu. saja. Baiklah. Oke, Dapat, lanjutkan lagi ya. ya, dapat dilihat dari gambar pada grafik pembiayaan bank umum syariah, yaitu pembiayaan mudharabah dari tahun 2015 sampai 2019 terus menurun. Berbeda dari pembiayaan murabah dan musyarakah dari tahun 2015 sampai 2019 terus meningkat. Dan di grafik kinerja Bank Umum Syariah, rasio FDR dari tahun 2015 sampai 2019 terus menurun. Walaupun demikian, tidak mengakibatkan ROA Bank Umum Syariah menurun. Dapat dilihat tahun 2015 sampai 2019 meningkat atau stabil. Fenomena yang kita ambil yaitu yang pertama Bank Victoria Syariah pada tahun 2009 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, khususnya di pembiayaan, dan Bank Muamalat yang dikutip dari Kompasiana.com, yaitu bank syariah pertama di Indonesia ini menunjukkan kinerja semakin memburuk, yang ditandai dengan penurunan laba bersih dan peningkatan rasio pembiayaan atau NPF, yang mana mencapai angka 5,41%. Sedangkan yang kita tahu, batas wajar NPF sendiri adalah 5% dari OJK. Diketahui penyebab masalah Bank Muamalat adalah kesalahan dalam pemilihan strategi bisnis. Next. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabah terhadap profitabilitas bank umum syariah? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh kepemilikan bank terhadap profitabilitas bank umum syariah? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh antara pembiayaan mudharabah, murabah, musyarakah, dan kepemilikan bank terhadap profitabilitas bank umum syariah? Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, murabah, musyarakah, dan kepemilikan bank terhadap profitabilitas bank umum syariah. Next. Berikut mode penelitiannya. Dapat dilihat mudharabah, murabah, musyarakah, dan kepemilikan bank adalah yaitu variabel independen, dan ROA merupakan variabel dependen, dan bank ses dan FDR adalah merupakan variabel kontrol. Next. Dilanjut dengan Bu Asri.
Oke, baik. Ini adalah tinjauan pustaka atau landasan teori dari penelitian ini, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana ini mengatur terkait dengan laporan keuangan akuntansi syariah dan juga PSAK Nomor 102, di mana di sini mengatur tentang pelaporan keuangan akuntansi akad murabahah dan PSAK nomor 105 yaitu akad akuntansi mudharabah PSAK 106 merupakan akuntansi akad musyarakah yang ada di bank syariah. Penelitian terdahulu kami ambil yang inti saja karena penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, tetapi kami mengubah variabel, kami mengambil variabel yang berbeda dari variabel yang sebelumnya. Jadi untuk penelitian terdahulunya yaitu penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan oleh Siregar dan Harahap pada tahun 2019, di mana judul penelitian tersebut adalah The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Profitability of Syariah Commercial Bank in Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faradila et al. Pada tahun 2017, di mana di sini meliti terkait dengan pengaruh pembiayaan murabahah, istisna ijarah mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Dan untuk penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Sunarto pada tahun 2018, yaitu terkait dengan pengaruh dari mudharabah, musyarakah terhadap keberlangsungan bank syariah. Oke, selanjutnya yaitu adalah hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah dan juga latar belakang yang telah kami jelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, H1, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. H2, pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. H3, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dan H4, kepemilikan bank berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dan H5, yaitu pembiayaan murabahah, musyarakah, dan kepemilikan bank berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Ini adalah metodologi penelitian dalam penelitian kami. Yang pertama, objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dan yang terdaftar di OJK. Kemudian desain penelitiannya adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis datanya merupakan data sekunder. Kami menggunakan sumber data dari annual report dari web bank yang sudah kami pilih menjadi sampel penelitian kami, di mana metode pengambilan sampel dalam penelitian ini merupakan purposive sampling, dan ini adalah kriteria dari purposive sampling dari penelitian kami, yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK, Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan pada periode tahun 2015 sampai dengan 2019. Kemudian Bank Umum Syariah yang melaporkan jumlah pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah secara lengkap. Dan angka rasio profitabilitas diambil dari data dan statistik yang ada di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Oke, ini adalah teknik analisis data. Seperti bisa dilihat bahwa kami menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana di sini bisa dilihat rumusnya ada hubungan antara variabel Y dengan beta dan juga seterusnya sampai dengan size sesuai dengan variabel yang kami pilih, yaitu mudharabah, murabahah, musyarakah, owner, kemudian juga size dari bank tersebut dan profitabilitasnya. Untuk analisis statistik deskriptif yang kami gunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif dan model analisis linear berganda dengan program Fuse versi 10 dan Microsoft Excel 2016. Teknik pengolahan Silakan. datanya sendiri, yang pertama adalah kita menggunakan analisis data panel. Dengan kita harus melakukan uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, atau uji LM. Tapi dalam penelitian ini kita menggunakan uji Hausman, dengan hasil kita menggunakan Common Effect Model. Yang kedua, kita melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang selanjutnya kita melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan. Next. Mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Baik.
Dari hasil uji hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hasil nilai tes statistik adalah 2,241, yaitu lebih besar dari 1,684, sehingga dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan mudarabah terhadap profitabilitas. Yang kedua, hasil nilai tes statistik adalah 2,243, yaitu lebih besar dari 1,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan murabah terhadap profitabilitas. Yang ketiga, hasil nilai tes statistik adalah 2,24, yaitu lebih besar dari 1,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan masyarakat terhadap profitabilitas. Yang keempat adalah hasil nilai tes statistik adalah 0,277, yaitu lebih kecil dari 1,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat pengaruh negatif dan tidak signifikan kepemilikan bank terhadap profitabilitas. Yang kelima adalah hasil nilai tes statistik adalah min 0,48, yaitu lebih kecil dari pada hitungnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat pengaruh negatif dan tidak signifikan FDR terhadap profitabilitas. Yang keenam adalah hasil nilai tes statistik adalah 1,87, lebih besar daripada 1,68. Namun, walaupun demikian, nilai probabilitasnya adalah lebih besar daripada 0,05, sehingga hasilnya negatif dan tidak signifikan bengsa terhadap profitabilitas. Next. Oke, baik. Implikasi manajerial penelitian kami berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan. Jadi di sini hasil uji dari hipotesis di atas menunjukkan bahwa pembiayaan mudorobah musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan semakin tinggi pembiayaan dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, maka berpengaruh meningkatnya profitabilitas atau return on asset bank tersebut. Pembiayaan, sebagaimana kita ketahui, pembiayaan adalah salah satu pendapatan terbesar dari Bank Umum Syariah. Maka diharapkan seluruh bank syariah dapat meningkatkan literasi terkait perbankan syariah kepada masyarakat muslim, agar masyarakat muslim paham konsep dari bank syariah dan mau berinvestasi serta menjadi nasabah kreditur Bank Umum Syariah. Nah, kemudian hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa kepemilikan bank tidak berpengaruh terhadap ROA, karena dalam penelitian ini kepemilikan bank diuji secara bersamaan. Hasil ini menjelaskan siapapun kepemilikan bank tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan tidak adanya perbedaan antara regulasi bank pemerintah dan regulasi bank swasta. Kemudian yang selanjutnya adalah bank Mohon size maaf, tidak waktunya sudah berpengaruh habis untuk signifikan 10 terhadap. menitnya. Oh iya, Ya, boleh sebentar mungkin ya, 1 menit sebentar. lagi untuk penutupan. Iya, oke. Signifikan ROA pada bank syariah dapat diartikan semakin tinggi ukuran perusahaan maka tidak berpengaruh terhadap ROA. Jadi di sini ada faktor lain mengaruhi ROA karena semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka akan semakin besar juga kos yang dikeluarkan. Yang terakhir adalah FDR, bisa dilihat bahwa FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Jadi di sini kesimpulannya Bank Umum Syariah harus menjaga angka FDR-nya agar tetap seimbang sesuai dengan ketentuan BI yaitu 78% sampai dengan 100%. Oke, baik. Yang terakhir kesimpulannya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudorobah, murabah, dan musyarakah merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan apabila ada pertanyaan atau masukan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, sudah selesai untuk presentasinya. Oke, terima kasih kepada Ibu Monika dan Ibu Asri yang sudah memaparkan hasil penelitiannya dengan judul analisis kredit bermasalah proporsi pembiayaan mudorobah, murabah, musyarakah, dan kepemilikan bank terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah di Indonesia. Oke, ini sangat bagus ya, hasil penelitiannya. Namun agar lebih baik mungkin di dalam hal nanti pada saat publish ya di jurnal, saya akan sedikit memberikan masukan terkait dengan artikel ini, Ibu. Yang pertama adalah dari sisi pendahuluan atau latar belakang, karena ini akan menjadi hal yang pertama yang mendasari saat kita menulis sebuah artikel. Nah, yang pertama tadi adalah tentang terkait dengan profitabilitas.
Nah, di sini di dalam latar belakangnya itu adalah membahas langsung kepada fenomena yang ada. Mungkin ya, kan mungkin lebih baik bahwa kita berbicara profitabilitas dulu, disinggung dulu, disenggol dulu ya, kemudian baru kita hubungkan dengan kondisi kinerja keuangan yang ada di dalam perbankan syariah. Nah, berikutnya adalah yang terkait lagi, kalau tidak salah tadi ada selain variabel yang disebutkan di atas, yaitu adalah di dalam judul ada juga variabel kontrol ya, seperti misalnya bank size ataupun tadi ada 2 kalau nggak salah. Nah, itu juga harus disinggung juga di dalam latar belakang itu. Mungkin jadi artinya adalah bahwa selain variabel-variabel tadi ya tentang pembiayaan baik mudharabah musyarakah ataupun kepemilikan bank, jadi kita di dalam latar belakang itu disinggung apakah dikaitkan dengan penelitian sebelumnya ataupun yang lainnya, sehingga akan tidak tiba-tiba nanti berbahas di dalam kesimpulan juga kan tadi ada tiba-tiba ada bank size dan seterusnya gitu, sehingga kita harus runtun ya bahwa sistematis di dalam hal penulisannya gitu. Mungkin sedikit saja, nanti tinggal ada perbaikan-perbaikan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait lagi dengan literatur. Literatur di sini ini adalah yang dimasukkan hanya yang relevan saja. Artinya kalau terkait dengan definisi ataupun ajas itu kalau menurut saya itu tidak perlu dimasukkan lagi, karena pasti ini adalah pembaca sudah paham juga yang terkait dengan akuntansi syariah. Kita masukin aja yang terkait misal tentang pembiayaan mudharabah, itu juga hanya singkat-singkat saja, sehingga porsi untuk jumlah halaman yang dibatasi kalau masuk ke jurnal itu kita langsung bisa dimanfaatkan untuk metode dan pembahasan. Jadi teori hanya simpel saja yang relevan dan yang bisa dipersingkat gitu. Kemudian terkait dengan olahan data. Olahan data ini sangat komplit, sangat komprehensif, sangat sempurna. Ini kalau olahan data seperti ini pada saat kita melakukan penelitian. Tetapi pada saat kita masuk ke dalam konferensi ataupun nanti yang akan dimasukkan di dalam publikasi, olahan data hanya yang ada kaitannya saja. Jadi mungkin ini yang terkait dengan statistik deskriptif, kalau menurut saya itu tidak perlu dimasukkan saat kita di dalam penelitian skripsi, apakah tesis ataupun disertasi, ini pasti ada. Tetapi pada saat kita dimasukkan ke dalam sebuah artikel yang akan dipublikasi, olahan data hanya yang yang akan kita bahas saja gitu. Contoh misalnya seperti uji T itu pasti, kemudian uji normalitas, heterogenitas segala macam itu adalah kita hanya sedikit saja gitu. Jadi tidak perlu diungkapkan semua hasil olahan datanya gitu. Nah, kemudian yang seperti ini makanya di sini banyak ya Bu ya, sampai kalau tidak salah 19 halaman gitu kan gitu. Jadi bisa disimpelkan lagi gitu. Yang harus dipadatkan lagi adalah terkait tadi di dalam hal pembahasannya. Nah, ini di dalam pembahasan mungkin bisa lebih diskusi Ibu. Diskusinya misalnya, sebentar. Nah, ini pembahasannya cuma 1 lembar ya Bu ya, ini 1 lembar. Jadi mungkin akan lebih bagus nanti misalnya tentang hipotesis yang pertama. Hipotesis yang pertama itu misalnya adalah tadi diterima. Kenapa diterimanya gitu? Jadi bukan hanya mungkin bukan 1, 2 baris saja, tetapi kita bisa lebih banyak berdiskusinya secara teorinya, ataupun mungkin ada artikel-artikel yang terkait atau ditambahkan dengan data penelitian tersebut gitu, sehingga kita bisa lebih banyak memberikan gambaran ya di dalam hal pembahasan. Nah, kemudian karena ini adalah judul yang memang
sudah sering dilakukan, ya diteliti. Artinya di dalam pendahuluan kita harus memberikan tadi perbedaannya diperjelas. Tadi Ibu sudah menjelaskan adanya perbedaan, tetapi akan lebih disimpelkan lagi. Misalnya penelitian ini adalah penelitian yang berbeda dengan yang lain, apa bedanya? Jadi langsung aja to the point, karena memang di dalam artikel ini kita tidak banyak kata gitu ya, gitu berbeda pada saat kita di tesis, disertasi ataupun yang lainnya. Jadi di sini bagaimana satu paragraf ini kita ini tentang pentingnya topik ini, kemudian fenomenanya, kemudian artikel yang mendukung, kemudian keunikannya gitu. Jadi setiap paragraf itu betul-betul mewakili apa yang peneliti akan sampaikan. Begitu, Bu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Mas Felix. Silahkan, mungkin ada yang lain yang mau memberikan tambahan agar artikelnya lebih baik lagi. Selamat kepada Ibu Asri dan Ibu Monika. Ya, terima kasih banyak Bu Un atas masukan dan sarannya. Insya Allah nanti segera direvisi. Yang lainnya apabila ada masukan dan saran, silahkan. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin saya akan berikan waktu 3 menit lagi untuk Bapak Ibu penonton yang ingin memberikan masukan. Jika ada ya. Baik. Saya akan beri waktu 3 menit lagi tambahan. Dipersilakan yang ingin bertanya boleh langsung open mic aja. Saya ingin bertanya sama Mas Felix nih terkait dengan publikasi dari panitia KIA. Apakah hanya paper yang terpilih bisa masuk publikasi jurnal terakreditasi, ataukah semua paper yang terima nanti akan semua fasilitasi oleh KIA untuk publikasinya? Itu seperti apa, Mas Ferry, kalau boleh tahu? Oke, mungkin sebelumnya maaf Ibu, mungkin terkait publikasi untuk saat ini bukan ranah saya. Mungkin nanti bisa untuk yang bisa ditanyakan ya? Itu ada Pak Hartoni. Ya. Oh, Pak Hartoni. Ya, atau mungkin ada Ibu Vini. Gitu. Pak Hartoni atau Ibu Vini ya? Ya, bisa kedua-duanya gitu. Jadi mungkin biar lebih jelas lagi oleh beliau tersebut. Gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu. Biasanya banyak Bu jurnalnya Bu. Jadi nanti kalau setahu saya yang KIA-KIA sebelumnya itu tidak hanya yang terpilih, tetapi semuanya diberikan kesempatan untuk bisa masuk dengan tadi catatan ada perbaikan-perbaikan biasanya sih gitu. Ya, nggak tahu kalau aturan yang terbaru ya Bu ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih informasinya Bu. Ya, sama-sama. Sepertinya tidak ada nih. Ya, sepertinya tidak ada ya. Ya, kalau masih ada waktunya ya. Ini ada Pak Safar. Boleh silakan Bapak, ya, boleh meramaikan aja saya kan. Ya, saya tambahkan 3 menit lagi ya. Oh iya. Bu Asri ini sangat menarik. Ini kebetulan saya pernah meneliti Bank Syariah juga, Bu. Bank Syariah saya teliti tahun 2019 sama Pak Sugeng Wahyudi. Dan itu udah saya bukukan malah. Bukunya dicetak oleh Indep. Jadi itu ada bukunya di e-book kalau nggak salah ya, dipublish. Jadi yang mencetak publish dari Jogja. Ya, saya teliti tentang loyalitas nasabah Bank Syariah juga, Bu. Ini memang sangat menarik, Bu. Jadi saya nggak tahu Ibu mengungkap nggak. Itu Bank Syariah di Indonesia itu kan mulai tahun 80-an, Bu. Tahun 1980 itu sudah dibuka, itu di ITB waktu itu ya. Di Jakarta ada berupa koperasi. Sebetulnya itu. Nah, sampai sekarang itu Bank Syariah ini tidak berkembang. Ya, terakhir saya catat itu hanya sampai 13 bank syariah. Itu pun yang mengelola bank-bank konvensional sebetulnya. Nah, kenapa kendalanya? Kendala yang paling besar itu justru adalah masalah pengertian tentang mudharobah tadi. Itu tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia yang notabene muslimnya yang paling besar, Bu. Ya. Berarti literasi dan edukasinya ya, Pak ya. Bu. Nah, maksud saya itu, Bu. Jadi Bapak Ibu jangan hanya mengukur kinerjanya aja. Memang kinerjanya segitu, tapi tidak ada dampaknya kinerja itu gitu loh terhadap pengembangan. Malah saya temukan kalau nggak salah lagi di Bandung apa di Garut, itu salah satu Garut, Bu. Itu dari nasabah
bank syariah itu justru 60% justru bukan orang Muslim yang menggunakan. Nah, kan luar biasa. Iya, betul sekali, Sangat Pak. menarik. Pengalaman makanya, saya Bu, di Malaysia, Singapura, Nah, interview itu iya. banyak non-Muslim, bahkan Cina dan negara lain ya yang Betul, memang bukan iya. non-Muslim, mereka mempercayakan dananya disimpan di bank syariah dan mereka menyatakan bahwa transparansinya ya untuk di negara maju itu Iya. sangat baik. Karena kebetulan saya juga tesis S2 saya ada terkait juga dengan akad di bank Ya. syariah Nah, Malaysia dan Indonesia. Itu kalau Ibu bisa ngangkat itu, bagaimana kalau Indonesia nggak maju? Padahal kan kita ini udah berdirinya belakangan dibandingkan dengan di Mesir udah tahun 65 sudah, Arab udah sekitar tahun 70, ya Malaysia itu juga sekitar tahun 70-75an kan gitu. Di Inggris malah luar biasa, ya ini paling besar malah sama Jerman. Nah itu kan kita ini ketinggalan. Nah saya menyelidikin itu, ternyata pengertian tentang mudharabah ini masih bermacam-macam pengetahuannya. Nah, itu mestinya yang harus dikembangkan. Nah, kalau Ibu Sri nanti bisa melanjutkan penelitian tentang pengertian mudharabah, wah itu sangat baik sekali gitu. Nah, itu mestinya yang menurut saya sih harus Ibu ungkap lagi, Bu. Kalau Ibu masih semangat ya, saya pikir dengan siapa Bu Monika tadi ya. Semangat untuk diteliti. Ya, oke, saya kira itu. Terima kasih Ibu Uun waktunya. Bu Sri dan Bu Monika. Iya, sama-sama Pak. Masukannya. Terima kasih banyak untuk ya, terima kasih. Baik, sepertinya ada 3 menit habis. Masukannya bermanfaat sekali. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Astrid dan Ibu Monika atas presentasinya dan juga kepada Ibu Uun atas masukannya serta Pak Saparso atas masukan yang diberikan untuk Ibu Astrid dan Ibu Monika. Selanjutnya kita akan isoma, tapi sebelum itu ketersediaannya untuk Bapak Ibu boleh on cam sebentar karena di sesi akhir ini saya akan mendokumentasi. Baik, dipersilakan. Oke, saya akan hitung ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Dalam hitungan 1, 2, 3, cheese. Oke, baik. Sebelum saya menutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Uun Sunarsi, SEMSI CSRS selaku moderator dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia atas ketersediaannya. Terima kasih banyak Ibu Uun. Dan selanjutnya terima kasih juga pada para pemakalah dan presenter yang telah menyediakan waktunya untuk mempresentasikannya. Selanjutnya di acara selanjutnya kita akan lanjut ke isoma. Jadi Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk ke lift breakout room, tapi bisa tetap di stay di main room-nya saja atau mau lift sebentar boleh. Tapi dipastikan sebelum jam 1 sudah bisa masuk lagi ready untuk melanjutkan ke sesi paralel 3. Ya, terima kasih Mas Melik. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Melik dan Bapak Ibu semua ya, sukses semua. Ya, terima kasih. Bu Christina, Pak Saparso masukannya. Terima kasih semua Makasih Ibu. banyak. Ya. Terima kasih Bu Uun ya udah menjadi moderator. Ya, sama-sama. Makasih semuanya, sukses semuanya. Mudah-mudahan dipublish semua di jurnal ya. Amin. Saya mute dulu. Izin live ya. Iya Bu, silahkan. Untuk para pemakaian